Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang perempuan setelah berumur 9 tahun kurang dari 16 hari menurut kalender Hijriah. Jadi, ketika ada anak perempuan mengeluarkan darah di umur misal 9 tahun kurang dari 20 hari, maka yang 4 hari itu dikatakan darah istihadah, karena 20 kurang dari 20 hari dikurangi 16 hari, maka hasilnya kurangnya itu 4 hari. Maka 4 hari pertama itu bisa dikatakan darah istihadah, tetapi setelah 4 hari berikutnya itu dikatakan darah haid. Misal ada contoh seperti ini. Ana adalah seorang siswa kelas 2 MI, usianya 7 tahun. Suatu hari keluar darah dari kemaluannya. Nah, kasus seperti ini sudah jelas bahwasanya Ana itu tidak mengalami haid tapi istihadah, karena waktu haid itu umur 9 tahun kurang dari 16 hari. Syarat ketentuan haid yang pertama yaitu tidak kurang dari 24 jam, dan yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Pembahasan yang nomor 1 yaitu tidak kurang dari 24 jam, yang mana jika ada seseorang mengeluarkan darah itu kurang dari 24 jam, bisa kita katakan 23 jam atau 20 jam, maka itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Nah, kalau darah haid ini harus pas 24 jam. Semisal hari ini mengeluarkan darah jam 8 pagi, maka agar hitungannya 24 jam berarti berhentinya itu jam 8 pagi besoknya, seperti itu. Kalau berhentinya di jam 7 atau jam 6 besok, berarti masih kurang dari 24 jam, maka bukan darah haid. Langsung saja kita akan membahas contohnya. Alfi telah memasuki umur 13 tahun. Pada tanggal 12 Agustus ia mengeluarkan darah dari kemaluannya mulai dari jam 4 sampai 22. Nah, kalau kita hitung dari setelah 4, 5, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kalau kita jumlah dari jam 4 pagi hingga jam 22 malam, itu semuanya kehitung 18 jam, berarti tidak memenuhi syarat haid, maka dinamakan darah istihadah. Nah, darah istihadah itu ketika kita mengeluarkan darah istihadah, kita harus tetap sholat. Maka jam 4 sampai jam 22 itu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka sholat-sholat yang tadi ditinggalkan karena keluarnya darah, tetapi setelah dihitung darahnya tidak mencapai 24 jam, maka sholat yang ditinggal tadi harus diqodho semuanya. Pembahasan yang kedua yaitu tidak lebih dari 15 hari.
Langsung saja kita masuk ke contoh. Misal, Indri ialah seorang perempuan yang berusia 12 tahun. Pada tanggal 1 Oktober sampai tanggal 16 Oktober, ia mengeluarkan darah dari kemaluannya. Coba sekarang kita hitung. Nah, tadi syaratnya tidak lebih dari 15 hari. Berarti yang dimaksud haid itu dari tanggal 1 sampai dengan 15. Maka yang tanggal 16 itu dinamakan darah istihadah. Yang 1 hari itu darah istihadah. Maka di situ sudah dikenai kewajiban sholat, karena darah istihadah itu kalau keluar darah istihadah harus tetap sholat. Selanjutnya, untuk menghitung antara suci dari 2 haid yaitu 15 hari. Maksudnya suci di sini ialah bersih ketika dia bisa melakukan ibadah. Nah, itu jaraknya semisal haid pertama dengan haid yang kedua itu harus berjarak 15 hari. Contohnya misal seperti ini. Irma mengeluarkan darah haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini haid yang pertama. Setelah itu tanggal 20 ia mengeluarkan darah lagi. Nah, berarti kita hitung dari tanggal 7 menuju tanggal 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 20 kalau kita hitung itu hanya ada 13 hari. Maka itu belum dinamakan haid. Nah, lalu kapan ia dikatakan haid? Yaitu ketika memasuki tanggal 22. Jadi tanggal 20, 21 itu darah istihadah, dan yang ke-22 ia baru memasuki darah haid. Kalau kita hitung dari tanggal 7 sampai tanggal 22 itu jumlahnya 15 hari. Seperti itu. Tambahan untuk pengertian darah istihadah ialah darah selain darah haid dan nifas, yang mana darah ini tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas, atau bisa dikatakan darah kotor atau darah penyakit. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا